الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalankan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu menuntut ilmu syar'i. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia tentang agama ini. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini adalah kita mengilmui tentang masalah puasa. Jadi jangan sampai puasa kita ini cuman sekedar nahan makan, nahan lapar, nahan minum, tapi nggak ngerti apa-apa tentang permasalahan ilmu puasa. Kita nggak ngerti apakah hal ini membatalkan puasa atau enggak. Kita nggak ngerti apa-apa saja yang termasuk syarat-syarat puasa. Benging, buatan benging ya, buatan ya. Kita nggak ngerti tentang permasalahan apa-apa saja yang menjadi syarat sah puasa misalnya. Kita nggak ngerti tentang syarat-syarat wajib puasa dan lain sebagainya. Dan ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang sebelum kalian untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini tujuan puasa kita. Dan di antara jalan supaya puasa kita ini menghasilkan orang-orang yang bertakwa atau menghasilkan pribadi yang bertakwa adalah dengan mengilmui tentang masalah fikih puasa. Dan ilmu tentang fikih puasa ilmu yang tauqifiyah. Jadi harus berlandaskan atas dalil. Sebagaimana ibadah yang lain yang tidak terima kecuali dengan memenuhi dua rukun. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian tidak ada dasarnya dari perkara kami, maka amalannya amalan yang tertolak atau pahalanya percuma. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sampai di pembahasan tentang masalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada berapa Bapak? Pinten? Setunggal apa kali? 3. Rukun puasa ada 3. Yang pertama apa? Niat sejak malam. Yang kedua, Bapak? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi waktunya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu 3 rukun puasa. Kalau enggak ada di puasa seseorang, maka puasanya tidak sah alias batal. Dan sampailah di pembahasan kita kali ini, yaitu tentang permasalahan syarat wajib berpuasa. Jadi kapan seseorang diwajibkan untuk berpuasa? Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, yajibu siyamu ramadhana ala kulli muslimin. Yang pertama, diwajibkan puasa Ramadan itu bagi orang-orang muslim. Artinya untuk orang-orang selain muslim, orang-orang kafir, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Orang yang beriman nih lawannya adalah orang kafir. Berarti orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi mereka terkena siksa karena apa? Karena mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama nih Kung ya. Jadi seorang diwajibkan berpuasa kalau misalnya dia muslim. Nah, bagaimana kalau misalnya orang kafir? Paginya kafir nih, kita kafir. Nah, qadarullah, alhamdulillah siangnya pas zuhur dia muslim. Maka pertanyaan kula, dia diwajibkan puasa di hari itu apa mboten? Mboten? Saestu. Yakin? Dalilnya napa?
terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Taib. Orang kafir yang masuk Islam, ketika masuk Islam di tengah-tengah hari, maka dia diwajibkan untuk menahan sisa harinya, tapi tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Jadi tetap dia diwajibkan untuk mengganti apa? Untuk menahan sisa harinya dengan sebagaimana orang yang berpuasa, tapi tidak diwajibkan untuk mengganti harinya. Taib. Itu yang pertama. Jadi orang-orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, tapi ketika dia masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam, maka dia diwajibkan untuk menahan sisa harinya dengan catatan tetap untuk tidak mengganti puasanya. Itu yang pertama. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang seseorang diwajibkan berpuasa ala kulli muslimin wa balighin, dan yang sudah baligh. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, rufi'al qalamu an salas. Apa? Diangkat pena itu atau tidak tercatat dosa dari 3 golongan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah as-sabiyya hatta yahtadima atau hatta yablugha. Seorang anak sampai dia berbaligh. Jadi seorang anak sampai dia balik, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apabila seorang anak berpuasa, apakah puasanya sah? Kita lihat dulu. Kalau misalnya putra jenengan umur 2 tahun jenengan poso sakniki, wis kudu mangan sahur. Engko mangane meneh pas buka. Apakah puasanya sah? Pripun? Sah napa mboten? Sah napa mboten? Lare tasik alit umur 2 tahun, mboten saged ngomong. Jenengan ngomong tentang masalah agama mboten ngertos. Tapi jenengan perintahkan wis melok sahur saiki. Engko mangan meneh pas buka. Sah napa mboten puasane? Mboten sah. Jadi puasanya mboten sah, tapi tetap teranggap. Tapi mboten sah. Mboten dianggap sebagai sebuah puasa. Niku tasik alit. Lah misalnya pun saged misalnya bedaaken misalnya larane jenengan putrane jenengan ditanya, gajah niku sing kados napa? Putrane jenengan jawab, "Oh, gajah niku hewan yang bentuknya telinganya lebar, kemudian ada belalainya." Pun ngerti pertanyaan jenengan. Niki namanya marhalah tamyiz. Sampun sampai tingkatan tamyiz. Bisa membedakan antara pertanyaan dan juga jawaban. Jadi bisa menjawab pertanyaan dengan baik sebagaimana diinginkan penanya. Niki namanya marhalatut tamyiz. Kalau sobi atau anak-anak sudah sampai di marhalah tamyiz, puasanya sah napa mboten? Niki biasanya lari-lari TK. Niki pun sakit lari TK. Misalnya lari TK ditanya, hewan gajah ini sing kados sapa? Kata anaknya, hewan gajah itu yang ada belalainya, telinganya lebar, hewannya besar. Pertanyaannya, puasanya sah napa mboten? Puasanya sah, tapi mboten wajib puasa. Jadi mboten wajib puasa, tapi puasanya sah. Yang ketiga, tahu nih, listrik. Betul. Oke. Kita lanjutkan. Niki yang kedua, nggih. Jadi kalau misalnya anak kecil sudah sampai ke marhalatut tamyiz, bisa menjawab pertanyaan dengan baik sebagaimana keinginan penanya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi kalau puasa dia hukumnya sah. Nah, tapi Nabi SAW tetap menganjurkan agar kita apa? Atau para ulama rahimahullah ta'ala tetap memerintahkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun untuk berpuasa. Dan apabila umur 10 tahun dia tidak berpuasa, maka para ulama rahimahullah ta'ala mengkiaskan hukumnya atau menyamakan hukumnya dengan hukum sholat, yaitu diperbolehkan untuk memukul. Jadi umur 7 tahun jenengan perintahkan putra-putra jenengan untuk berpuasa. Kemudian kalau misalnya umur 10 tahun tetap ngeyel nggak ikut berpuasa, sekalipun dia belum balik, maka kita disunahkan atau diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan pukulan yang tidak menimbulkan efek jerah. Jadi kalau misalnya mukulnya jangan sampai mukul wajah, misalnya mboten parang. Misalnya mukul kepala dijungkrak nih mboten parang. Tapi dipukul misalnya pukul, ayo saiki poso. Lagi poso. Yang penting pukulannya adalah pukulan pukulan yang sifatnya mendidik. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang diwajibkan untuk berpuasa berikutnya adalah akilin, yaitu apa? Orang-orang yang berakal. Maka keluar dari pembahasan ini orang-orang yang ngapunten gila, kemudian yang kedua ngapunten misalnya mabuk misalnya, maka dia tidak diwajibkan untuk
berpuasa. Apakah dosa orang yang mabuk misalnya ketika dia berpuasa, maka dia tidak dikenai kewajiban berpuasa, tapi tetap dosa karena tidak berpuasa. Alias kalau misalnya dia puasa, puasanya tidak sah karena dia dalam keadaan mabuk atau hilang akal. Begitupun orang gila. Orang gila ini mboten diwajibkan berpuasa. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an, rufi'al qalam an thalas. Pena itu diangkat dari tiga golongan, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang al-majnunu hatta ya'qil, orang-orang yang gila sampai dia memiliki akal. Jadi kalau misalnya ngapunten gila-gilanya atau gilanya itu penyakit gilanya kumat-kumatan. Sekarang waras, besoknya gila lagi, besoknya lagi waras lagi. Dan ketika dia waras, kata para ulama rahimahullah taala, dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Adapun ketika dia dalam keadaan masih gila, ngapunten, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya, seseorang diwajibkan untuk berpuasa adalah qadirin 'ala shaum, yaitu dia mampu untuk berpuasa. Contoh orang-orang sing boten mampu, Pak, sing boten diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang dalam keadaan sakit misalnya, atau kemudian asy-syekh al-kabir misalnya, atau sedang tua renta. Jadi kalau umurnya misalnya ratusan tahun, boten sakit pindah dari tempat tidur misalnya, boten sakit bangkit dari tempat tidur, bahkan melek mawon pun kedap-kedip mawon. Nah niki mboten diwajibkan untuk berpuasa. Namun apakah dia tidak diwajibkan untuk mengganti? Maka jawabannya tetap diwajibkan hal yang lainnya, yaitu membayarkan fidyah. Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Tapi itu syarat wajib atau syarat seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan atau menambahkan beberapa syarat, yaitu syarat yang kelima, zada ba'dul ulama intifa'ul mani' min haidin wa nifas. Syarat diwajibkan seorang berpuasa ketika dia suci dari haid dan juga nifas. Jadi ketika seorang suci dari haid dan nifas, misalnya ngapunten pagi hari masih haid atau pagi hari masih nifas, namun qadarullah siang hari sudah suci dari haid dan nifas, maka dia diwajibkan untuk apa? Untuk mengganti puasanya. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang terakhir yang diwajibkan seorang untuk berpuasa, yaitu ayyakuna muqiman, seseorang mukim atau tidak dalam keadaan bepergian. Maka seorang ketika bepergian dia tidak diwajibkan berpuasa. Nanti ada beberapa kondisi. Bepergian yang jenis apa yang seorang diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Dalilnya dari firman Allah, dalam firman Allah taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan bersafar atau bepergian, maka apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka diwajibkan untuk mengganti di hari yang lainnya. Dan safar, tentang permasalahan safar ini para ulama membahasnya panjang lebar, Pak. Para ulama berbeda pendapat karena tidak ada batasan yang jelas tentang permasalahan safar. Ada Syafi'iyah, kalau dari Syafi'iyah membatasi safar itu kalau hitungan jumlahnya adalah lebih dari 85 kilo. Jadi kalau jenengan berjalan lebih dari 85 kilo, maka jenengan diberikan pilihan untuk menahan diri, yaitu dengan berpuasa atau boleh untuk tidak berpuasa. Ini kalau ikut pendapat Syafi'iyah. Kalau mengikut pendapat yang lainnya, misalnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka safar itu dibatasi dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan uruf setempat. Kalau misalnya desa jenengan mengatakan jenengan bepergian ke daerah Lumajang, ini pun dikatakan safar. Oh ini lari niki safar mula. Safar itu di Lumajang, maka disebut safar. Dan kalau misalnya sudah disebut safar, jenengan sudah memasuki hukum safar. Sekalipun kalau misalnya jaraknya kurang dari 85 kilo. Jadi seorang diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa kalau misalnya sudah masuk safar. Entah jenengan mengikuti pendapat Syafi'iyah yang membatasi dengan batasan tertentu, yaitu 3 farsakh atau 85 kilo, atau yang mengatakan 95 kilo, maka jenengan diperbolehkan untuk milih berpuasa atau tidak berpuasa. Baik jenengan nitih motor, terus kemudian jenengan melampah 85 kilo, napa nitih pesawat, maka tetap diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Jadi ilahnya, sebab seseorang diperbolehkan apa? Memilih tidak berpuasa ketika safar adalah safarnya, bukan karena ada kesulitan yang didapatkan ketika safar. Misalnya jenengan ngapunten, mriki Surabaya nitih motor misalnya, niki payah, capek. Nah terus jenengan mengatakan karena capeknya saya memilih untuk tidak
tidak berpuasa. Terus jenengan mengatakan bahwasanya kalau tidak capek maka saya memilih tidak berpuasa. Boten seperti itu. Jadi ilahnya sebab seseorang diperbolehkan memilih tidak berpuasa ketika safar adalah safarnya, bukan bukan capek dan tidaknya. Jenengan niteh pesawat dari Jember Bandara Noto Hadinegoro sampai Bandara Juanda, ini pesawat cuma 1 jam, makanya juga jenengan diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Begitupun jenengan dari sini ke Jakarta cuma 2 jam misalnya, karena nitih pesawat, maka jenengan juga diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Jadi ilahnya adalah safar. Jadi ketika seorang safar, dia diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia harus berpuasa ataupun tidak berpuasa. Kemudian hukumnya kalau misalnya seorang mengalami kepayahan ketika safar misalnya. Ketika safar dia naik sepeda motor, sini Bandung misalnya, dia milih untuk berpuasa. Padahal sini Bandung kalau perjalanan naik motor kurang lebih berapa? Sekitar 2 hari 2 malam lah. 2 hari 2 malam pakai motor. Dia tetap maksa untuk berpuasa. Dan akibat memaksa dirinya untuk berpuasa tadi, justru muncul bahaya dari dirinya. Misalnya di tengah jalan dia pinsal misalnya. Maka hal seperti ini justru dia dimakruhkan memilih berpuasa. Jadi dia lebih disunahkan untuk memilih tidak puasa. Sangat dimengerti ya? Jadi ilahnya adalah safarnya. Kalau dia mengalami kepayahan dalam safarnya, maka dia dimakruhkan untuk berpuasa. Bahkan dia disunahkan untuk tidak memilih berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laisal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan seseorang memilih berpuasa ketika safar. Karena kondisi Rasulullah SAW berkata seperti ini adalah para sahabat itu ketika safarnya bersama Rasulullah SAW, para sahabat itu kepayahan. Bahkan sampai-sampai ada laki-laki yang hampir pingsan, kemudian ditutupi oleh orang yang lainnya dengan kain-kain supaya tidak kepanasan atau tidak kepayahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang memilih berpuasa ketika safar. Karena menimbulkan mudarat bagi dirinya. Padahal ketika Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah dan salah seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Rawahah, beliau berdua berpuasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan laisal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang memilih berpuasa ketika safar. Karena ada sebabnya, yaitu apa? Karena ada masyaqqah, ada kepayahan yang didapat ketika seorang tadi memilih untuk berpuasa. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa. Dan anak-anak ketika dia mampu untuk berpuasa, mampu nahan dirinya dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, maka orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Sebagaimana yang kita singgung di awal tadi, ketika anak umur 7 tahun maka segera diperintahkan. Ketika anak umur 10 tahun nggak mau berpuasa, sekalipun belum balik, maka kita dianjurkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menimbulkan efek jera. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan wa yajibu bi ahadi thalathati asya, dan diwajibkan berpuasa itu dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama kamalu Sya'ban. Ini sebenarnya disinggung di awal-awal. Harusnya disinggung sebelum Ramadan. Yaitu diwajibkan seorang berpuasa ketika bilangan Sya'ban sudah sempurna. Jadi sudah 30 hari, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Terlihat hilal atau enggak terlihat hilal, misalnya hilal tertutup awan misalnya. Sudah hitungan 30 hari bulan Sya'ban, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian diwajibkan pula berpuasa wa ru'yati hilali Ramadan, karena melihat hilal Ramadan. Jadi ketika nampak hilal Ramadan, sekalipun Sya'ban masih hitungannya 29, maka besoknya dia diwajibkan untuk berpuasa. Wa wujudi ghaimin aw qatarin lailatas salatin yahulu dunah. Atau misalnya adanya adanya awan di malam ke-30 bulan Sya'ban, maka dia diwajibkan untuk mengenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, kemudian dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan hari berikutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari lebaranlah kalian ketika melihat hilal. Dan ketika tertutup oleh kalian awan hilal tadi, maka fa akmilu 'iddata 30. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan sedikit. Kisahnya waktu orang saling mengira
Taib, di pembahasan sebelumnya kita menyinggung bahwasanya puasa itu diwajibkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pertanyaan, Mbak, kalau misalnya jenengan tinggal di sebuah daerah, siangnya itu terbitnya fajar misalnya pukul 4 pagi, terbit fajar sudah. Kemudian terbenamnya matahari pukul 3 pagi. 4 pagi terbit fajar, 3 pagi hari berikutnya kemudian apa? Terbenamnya matahari. Pertanyaannya, jenengan diwajibkan berpuasa selama berapa jam? Pripun? Mengikuti daerah setempat. Dalilnya apa? Pripun? Apa yang dilakukan jenengan kalau misalnya jenengan tinggal di sebuah negeri? Matahari itu atau siangnya itu 23 jam, Pak. Sehari cuma 24 jam. Jenengan mengalami siang 23 jam. Jadi terbitnya fajar pukul 6 pagi misalnya, nanti terbenamnya matahari pukul 5 pagi. Jenengan diwajibkan berpuasa berapa jam? Karena kalau menurut dalil, maka jenengan tetap diwajibkan berpuasa 23 jam. Sebagaimana dalil dari firman Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Yaitu makan dan minumlah kalian sampai nampak bedanya antara benang putih yaitu fajar dengan benang hitam yaitu malam. Jadi tetap kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sepanjang apapun siangnya atau sependek apapun siangnya, maka tetap diwajibkan berpuasa sepanjang itu pula. Sebaliknya kalau jenengan tinggal di sebuah daerah, siangnya cuma 10 jam. Jenengan terbit fajar pukul 6 pagi. Terus tiba-tiba pukul apa? Pukul 4 sore sudah terbenam matahari. Ini rezeki, alhamdulillah. Jenengan diwajibkan berpuasa mengikuti daerah setempat. Mboten, tapi tetap ngikutin 10 jam. Sangat dimengerti nggih? Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan balik. Kalau misalnya jenengan tinggal di kutub misalnya, terus kemudian jenengan mengalami hari di mana sepanjang harinya matahari nggak pernah tenggelam. Pertanyaan, jenengan berpuasa berapa jam? Ahsantum, mengikuti daerah setempat. Jadi daerah setempat yang nampak perbedaan siang dan malamnya dan jenengan ikuti daerah itu. Misalnya daerah sebelahnya itu malamnya atau siangnya 20 jam. Itu daerah yang paling dekat dengan daerah jenengan yang nggak pernah terbit apa? Yang nggak pernah terbenamnya matahari. Daerah setempat atau ada yang dekat dengannya itu 20 jam berpuasa. Maka jenengan diwajibkan berpuasa selama 20 jam. Sakit nggih? Insyaallah. Tapi pertanyaan berikutnya, ini masih tadi jenengan tinggal di sebuah daerah yang panjang siangnya. Pertanyaan berikutnya, jenengan misalnya mau pergi ke Saudi, naik pesawat dari Jakarta, berangkatnya pas terbenamnya matahari, jenengan berbuka di bawah. Kemudian ketika sampai di atas matahari masih kelihatan. Pertanyaan, jenengan diwajibkan untuk berpuasa ngikuti matahari tadi atau jenengan diperbolehkan untuk makan dan minum setelahnya? Pripun? Lah matahari tasik kelihatan, Pak, dan terbenam, Pak. Nggih, ahsantum barakallahu fik. Jadi waktu berbuka sudah ditetapkan secara syariat yaitu terbenamnya matahari, dan ketika jenengan masih di bawah, matahari sudah terbenam, maka diperbolehkan bagi jenengan untuk makan atau tidak berpuasa atau tidak melanjutkan puasa. Bukan berarti jenengan ketika berada di atas matahari masih kelihatan, oh ini nggak boleh berpuasa lagi. Mau sampai kapan jenengan bakal berpuasa? Nanti tiba di Saudi ternyata masih siang misalnya. Nah, taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Nah, mulai ya. Misalnya, jenengan berangkat dari Jakarta, niku pukul 12 siang. Pas jenengan berangkat, ini ke sebuah negeri, mboten semer kulautan negeri pundi. Pas terbang sampai di negeri tersebut sudah maghrib. Maka pertanyaan, jenengan ngikuti daerah tadi atau ngikuti waktu Jakarta?
Ngikuti daerah tadi. Masya Allah, barakallahu fi. Sekarang pertanyaannya, jenengan, oh ini sudah nih. Pun jenengan saya izin tanglet. Jenengan saya izin tanglet. Monggo. Nggih. Patokan tersebut pada saat Ramadan kita boleh nggak memilih bahwa ini Ramadan kita cari jalan yang siangnya lebih pendek, kita pergi ke jalan yang dibolehkan nggak? Diperbolehkan. Tapi berapa lama sih Pak antara waktu kita di Indonesia ini misalnya, kita berada di Indonesia, kita misalnya safar ke daerah yang paling cepat berbuka puasa di daerah mana? Jepang atau Jepang sekarang 10 jam sekarang. Kalau nggak salah, Jepang sekitaran 10 jam. Jenengan harus merelakan 30 hari berada di Jepang. Tapi pertanyaannya boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Misalnya jenengan ketika Ramadan di Indonesia, aduh di Indonesia waktunya 13 jam. Kurang pendek, saya nyari yang 10 jam misalnya. Nggak masalah, tidak masalah. Tapi apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Baik. Monggo. Dalam? Nggih. Maksudnya sama pripun? Kalau orang tadi naik pesawat, ketika sebelum pesawat landing take off, dia dalam keadaan sudah berbuka, maka dia nggak masalah. Di atas sekalipun nampak matahari, maka dia diperbolehkan untuk makan dan minum. Tapi kalau di bawah misalnya nggak kelihatan, masih belum terbenam mataharinya, kemudian di atas apalagi masih siang, ya jenengan harus ngikutin matahari atau sampai tiba di daerah tujuan jenengan. Sangat dipahami? Oke. Di atas menara. Jadi di atas menara, mataharinya masih kelihatan. Tapi di daerah tadi sudah terhitung sebagai matahari terbenam, maka ikutin daerah tadi. Wallahu taala alam. Atau jenengan misalnya wonten menara sing dhuwur misalnya, sing tinggi banget misalnya. Katakanlah menaranya tingginya berapa? Berapa bangunan yang paling tinggi? Ya Burj Khalifa berapa? 2 kilo. Tapi jenengan naik 2 kilo, di bawah jenengan belum berbuka. Naik 2 kilo, matahari belum terbenam. Maka jenengan ikuti yang atas. Sebagaimana ketika naik pesawat. Tapi kalau menara, kalau menara biasa, menara misalnya tiang apa? Tower Telkomsel atau misalnya ya, maka dia tetap ngikutin daerah setempat. Karena nggak mungkin terlalu ngefek, nggak akan terlalu ngefek. Kalau misalnya pesawat sampai Burj Khalifa yang 2 kilo, maka insya Allah ini sangat ngefek sekali. Demikian. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggih. Safar dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya kita ada niatan untuk kembali. Taib. Taib. Ini yang jadi polemik di kalangan para ulama. Jadi kalau misalnya orangnya kerja di transportasi, dia tiap hari katakanlah kerjanya di kereta api misalnya, dia sebagai masinisnya, tiap hari dia bolak-balik dari Bandung ke Surabaya, maka dia tetap terhitung sebagai safar. Adapun orang yang bertahun-tahun harus tinggal di sebuah daerah misalnya, kemudian ada keinginan kembali sekalipun, dia tidak terhitung sebagai musafir. Dia tidak terhitung sebagai musafir. Yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau memilih tidak berpuasa adalah musafir. Wallahu ta'ala alam. Adapun batasan waktunya berapa musafir, ini juga polemik di kalangan para ulama. Tapi musafir ini orang yang masih berpindah-pindah, tidak menetap dalam satu tempat. Wallahu ta'ala alam. Mohon ada pertanyaan lagi? Masih 17, Pak. Karena kurang 7 menit lagi. Kita 3 menit lagi insyaallah taala. Ibu-ibu mau nonton pertanyaan? Tapi kita lanjutkan mohon. Oh, jenengan, monggo Pak.
hukum nifas. Nggih. Hukum nifas sama menyusui pada wanita itu hukumnya sama ya? Apakah hukum nifas dengan hukum menyusui ketika berpuasa itu hukumnya sama? Kalau jenengan maksudkan pertanyaan tadi, apakah hukum keduanya diwajibkan ini atau itu, maka jawabannya tidak sama. Orang yang haid dan nifas, maka dia mengalami apa? Punya pencegah atau ada hal yang mencegahkan dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi dia dihalangi dari berpuasa. Beda keadaannya ketika orang hamil atau menyusui misalnya. Maka keadaannya bukan dia terhalang dari berpuasa, tapi mungkin ada uzur lain yang menyebabkan dia boleh untuk memilih tidak berpuasa. Misalnya kalau hamil dan murdi, para ulama rahimahullah ta'ala menempatkan kedudukan keduanya ke dalam kedudukan orang yang sedang sakit. Maka apa? Diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Kalau misalnya ketika hamil kepayahan, maka dia diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa dengan syarat nanti tetap mengganti di hari yang lainnya. Begitupun hukum murdi atau orang yang sedang menyusui. Adapun orang haid dan nifas, maka dia terhalang dari kewajiban, Pak. Adapun yang murdi dan hamil, dia tetap diwajibkan. Dia tetap diwajibkan, dan ketika puasa dia puasanya sah. Puasanya tetap sah. Akan tapi kalau misalnya ada uzur lain, misalnya dia sakit ketika dia berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Demikian. Ketika ibu menyusui itu kan wajib sama anaknya. Nggih. Kan diperbolehkan untuk dia. Ada dua pendapat atau Nggih. Nggih, adapun untuk orang yang hamil kemudian atau menyusui, kemudian dia khawatir dengan kondisinya dirinya sendiri atau khawatir dengan kondisi anaknya. Ini sebenarnya kita bahas insyaallah taala. Langsung kita bacakan mohon nggih. Baik. Asani al-haidu wan nufasa'u tuftirani wa taqdiyan wa in shamata lam yujzihuma. Asalis al-hamil al-murdi idza khafata ala anfusihima aftarata wa qadata. Jadi orang yang hamil dan juga orang yang murdi, ketika dia memilih untuk tidak berpuasa karena kepayahan berpuasa, maka dia diwajibkan untuk apa? Memilih, dia diwajibkan untuk mengganti semata kalau dia khawatir dengan kondisi dirinya. Adapun hamil dan murdi, kalau khawatir dengan kondisi anaknya, kalau misalnya dia berpuasa, anaknya kurang nutrisi misalnya dari menyusuinya, atau misalnya ketika dia hamil, anaknya khawatir apa? Ada bahaya dengan kandungannya. Dia khawatir dengan kandungannya. Kalau dirinya kuat, tapi khawatir dengan kandungannya, maka dia diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah hanya fidyah tok misalnya, ataukah dia ataukah dia wajib mengganti dan membayar fidyah. Maka saya memilih pendapat yang apa? Dia diwajibkan untuk mengganti dan tetap membayar fidyah. Demikian. boleh nggak kita memilih salah satu dari dua pendapat? Kalau jenengan menganggap bahwasanya ustadz yang jenengan ikuti tersebut lebih kuat pendapat dan hujahnya, maka silahkan. Karena para ulama rahimahullah berbeda pendapat dalam sekitar empat pendapat. Ada yang mengatakan sekedar fidyah tok, ada yang mengatakan diwajibkan qadha tok tanpa fidyah, ada yang mengatakan qadha dengan fidyah, ada yang merinci kalau hamil maka diwajibkan qadha dengan fidyah, kalau murdi tidak diwajibkan fidyah, dan lain sebagainya. Maka kami lebih condong kepada pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya apa? Diwajibkan untuk apa? Untuk mengqadha atau mengganti puasanya, dan juga apa? Dan juga membayarkan fidyah. Wallahu taala alam. Demikian. Monggo. Nggih. Terus ada sebagian kaum muslimin yang menentukan dengan cara besar. Pertanyaan saya, apakah puasanya sah secara besar? Wallahu ta'ala alam. Kami tidak tahu. Sampun? Bapak-bapak sampun wonten? Wonten malih pertanyaan? Ibu-ibu wonten? Kata saya teriak tapi mboten sumber pertanyaan apa mboten? Mboten. Mboten wonten. Nggih. Alhamdulillah. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Insyaallah taala di hari Selasa kita akan membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk apa? Memilih tidak berpuasa dan apa konsekuensinya. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.